pertanyaan. Ke-1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu. Yang ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Keempat, jelaskan ada beberapa asas-asas pemerintahan. Kelima, jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Yang keenam, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, atau bisa dibilang mempunyai kekuasaan memerintah di suatu negara atau daerah negara atau badan tertinggi. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tidak akan berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah juga memiliki tugas dan kewajiban utama, yaitu dalam berbagai tingkatan sesuai dengan amanah undang-undang, adalah untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau keseluruhan lembaga negara. Dan dalam arti sempit, hanya badan eksekutif. Fungsi pemerintahan yaitu pemusatan kepada beberapa organ atau struktur seperti diktator, kerajaan absolut, dan pemegang kekuasaan. Dapat saja menugaskan beberapa fungsi secara vertikal ke bawah, tetapi harus tunduk dan bertanggung jawab kepada yang satu pusat. Pertama, pembagian fungsi. Distribution of function. Pembagian fungsi negara pada berbagai fungsi pemerintahan yang satu dan lainnya mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawakan, berhubungan secara fungsional untuk mencapai tujuan negara. Kedua, sebagai pemisahan fungsi. Separation of function. Beberapa struktur pemerintahan yang satu dan lainnya terpisah dan berdiri sendiri, tetapi saling melakukan kontrol terhadap yang lain sebagai penyeimbang, check and balance. Jawaban nomor 2. Mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu? Pemerintahan dikatakan sebagai ilmu sebagaimana hal ini dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metode atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Jawaban nomor 3. Mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Kehadiran pemerintahan sebagai kebutuhan dalam masyarakat karena masyarakat tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemerintahan, dan sebaliknya pemerintahan tidak akan berdiri tanpa masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran pemerintahan untuk membantu negara dan masyarakat dalam aspek kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, pembangunan, keamanan masyarakat, dan lain sebagainya. Jawaban nomor 4. Jelaskan ada beberapa asas-asas pemerintahan. Pertama, asas aktif. Pemerintah pada posisi sentral memegang peranan inovatif dan inventif. Pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, permasalahan kemasyarakatan, dari semenjak orang belum lahir sampai pada orang yang sudah meninggal. Yang kedua, asas Fritz Pistur, kekosongan pemerintahan, penjabaran dep atau non-dep, tidak seluruhnya sampai ke tingkat distrik, kecamatan, bahkan ke desa, kelurahan, atau kampung. Asas mengisi kekosongan, pekerjaannya ada tetapi pelaksananya tidak ada. Yang ketiga, asas Freies Ermessen, pekerjaan belum ada dan mesti dicari atau ditemukan sendiri. Pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Asas historis.
Bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya, pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi. Yang kelima, asas etis. Memperhatikan kaidah moral dalam penyelenggaraan pemerintahan atau etika pemerintahan, menggunakan pedoman baik sampai buruk bagi aparatur pemerintahan, hak dan kewajiban PNS. Keenam, asas otomatis. Asas dengan sendirinya bila ada kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen, rutin atau insidentil, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh departemen dalam negeri sebagai proses pembangunan dalam negeri, walaupun tetap dengan melibatkan aparat lain. Yang ketujuh, asas détournement de pouvoir. Asas kewenang-wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Poin nomor 5, jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Konsep pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Jawaban nomor 6, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Kekuasaan pemerintah negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Dalam penerapannya terdapat pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan adalah suatu metode pembagian dalam tubuh pemerintahan supaya tidak salah menggunakan kekuasaan selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga menjadi prinsip normatif bahwa kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan negara adalah aspek yang sangat penting sebab menjadi kekuatan yang memaksa terlaksananya kehidupan bernegara secara tertib dan harmonis sesuai aturan yang berlaku.